Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Nawafa Zahira dan rekan saya Apriska Pratiwi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi sifat fisika dan kimia protoplasma. Protoplasma berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata proto yang artinya pertama dan plasma yang artinya substansi. Sehingga secara harfiah pengertian protoplasma adalah substansi dasar kehidupan yang terdapat pada semua sel makhluk hidup. Protoplasma adalah bagian hidup dari sebuah sel yang dikelilingi oleh membran plasma. Terdapat dua bagian yang menyusun protoplasma, yaitu sitoplasma yang berada di dalam sel dan nukleoplasma yang ada di inti sel. Bagian-bagiannya bisa kita lihat pada gambar di samping. Kemudian, protoplasma terdiri dari campuran molekul kecil seperti ion, asam amino, monosakarida, dan air, juga makromolekul seperti asam nukleat, protein, lipid, dan polisakarida. Sifat-sifat protoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan juga sifat kimia. Yang pertama akan kita bahas yaitu sifat fisika protoplasma. Protoplasma terdiri dari berbagai jenis unsur dan senyawa baik organik maupun anorganik yang heterogen. Senyawa organik yang menyusun matriks seperti karbohidrat, protein, dan lemak berupa suspensi atau lebih besar dari 0,1 mikron, sedangkan ion-ion yang berukuran lebih kecil dari 0,001 mikron berupa larutan murni. Komposisi tersebut menyebabkan protoplasma memiliki sifat fisika, yaitu yang pertama ada gerak Brown, yang kedua efek Tyndall, 3 siklosis, 4 gerak amoeboid, 5 tegangan permukaan, dan yang terakhir yang keenam yaitu adsorpsi. Sifat fisika protoplasma yang pertama yaitu ada gerak Brown. Gerak Brown yaitu gerak dari molekul-molekul protoplasma yang tidak beraturan yang disebabkan oleh adanya molekul air. Gerak Brown ini biasanya terjadi dalam larutan koloidal dan gerakannya tergantung pada temperatur dan ukuran partikel. Gerak Brown pada protoplasma yaitu gerak partikel-partikel protoplasma yang tidak beraturan karena adanya molekul air. Partikel-partikel pada sistem koloid protoplasma bergerak secara zigzag. Adanya gerak ini menyebabkan berpencarnya partikel-partikel koloid ke seluruh bagian sel sehingga transportasi zat dapat terjadi. Kemudian yang kedua yaitu ada efek Tyndall. Jadi larutan koloid protoplasma itu dapat memantulkan cahaya bila arah datang sinar tepat mengenai sistem koloid. Nah, peristiwa pemantulan cahaya tersebut disebut efek Tyndall. Efek Tyndall ialah gejala penghamburan berkas sinar atau cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Kemudian yang ketiga yaitu ada siklosis. Siklosis yaitu gerakan berupa arus yang terjadi pada protoplasma yang berada dalam keadaan sol. Jadi fase sol pada sitoplasma sel ini adalah keadaan di mana sitoplasma sel mengalami kekurangan kadar air. Nah, siklosis ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis, temperatur, pH, kekentalan atau viskositas, dan umur sel. Bergeraknya kromosom, sentriol, mitokondria, lisosom, dan sebagainya disebabkan gerakan siklosis ini.
Yang keempat yaitu ada gerak amoeboid. Gerak ini adalah gerakan protoplasma pada sel, terutama pada hewan bersel satu, yaitu contohnya amoeba, protozoa, serta leukosit, yang disebabkan oleh perubahan fungsinya sehingga sitoplasma memanjang keadaannya. Yang kelima yaitu tegangan permukaan atau viskositas. Jadi matriks sitoplasma yang cair memiliki tegangan permukaan. Matriks protein dan lemak memiliki ketegangan permukaan yang kurang karenanya membentuk membran plasma. Sedangkan bahan-bahan kimia misalnya garam NaCl, tegangan permukaannya tinggi akibat NaCl menempati bagian yang lebih dalam pada matriks sitoplasma. Yang keenam, sifat fisika protoplasma yaitu sebagai adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan muatan oleh permukaan partikel koloid. Absorpsi terjadi disebabkan oleh adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempeli oleh partikel kecil. Kemampuan menarik ini disebabkan oleh adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi, sehingga bila ada partikel yang menempel akan cenderung dipertahankan oleh permukaannya. Sifat kimia protoplasma. Kandungan senyawa kimia dalam protoplasma terdiri dari oksigen 62%, karbon 20%, hidrogen 10%, nitrogen 3%, kalsium 2,5%, fosfor 1,14%, klor 0,16%, sulfur 14%, kalium 0,11%, natrium 0,10%, magnesium 0,07%, besi 0,10%, dan yodium 0,14%. Sifat kimia protoplasma yang pertama terdiri dari senyawa anorganik. Yang pertama yaitu ada air. Di dalam sel, air terdapat dalam dua bentuk, yaitu bentuk bebas dan bentuk terikat. Air dalam bentuk bebas mencakup 95% dari total air di dalam sel, sedangkan sisanya merupakan air dalam bentuk terikat. Fungsi air sebagai komponen terbesar penyusun sitoplasma diantaranya yaitu yang pertama pelarut zat organik dan anorganik, yang kedua media transportasi sebagai zat terlarut, yang ketiga menyerap panas dan menstabilkan perubahan suhu, yang keempat media berbagai proses reaksi enzimatis yang berlangsung di dalam sel, yang kelima bahan baku untuk reaksi hidrolisis dan sintesis karbohidrat. Kemudian yang kedua ada garam-garam mineral. Garam-garam mineral pada protoplasma memiliki dua fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi osmosis, yang berarti bahwa konsentrasi total garam-garam terlarut berpengaruh terhadap transportasi air yang melintasi membran sel. Yang kedua, fungsi yang lebih spesifik, yaitu peran setiap ion terhadap struktur dan fungsi dari partikel-partikel seluler dan makromolekul. Dan yang ketiga, ada senyawa organik yang berbentuk gas. Gas yang terdapat pada protoplasma berbentuk larutan, misalnya gas oksigen, nitrogen, dan gas-gas arang. Kemudian ada asam dan basa. Asam dan basa anorganik yang terdapat pada protoplasma, misalnya asam klorida atau HCl dan basa kalium hidroksida atau KOH. Sifat kimia protoplasma yang kedua terdiri dari senyawa anorganik. A. Karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon C, oksigen O, dan hidrogen H, memiliki fungsi sebagai sumber energi dalam sel, cadangan energi, dan komponen struktural organel dan bagian sel lainnya. Berdasarkan fungsinya, karbohidrat dapat digolongkan menjadi kelompok berikut. Yang pertama, karbohidrat rantai sederhana sebagai sumber energi. Karbohidrat rantai panjang sebagai cadangan energi. Karbohidrat rantai panjang sebagai komponen struktural organel dan bagian sel lainnya. Berdasarkan jumlah sakarida yang dikandungnya, karbohidrat digolongkan menjadi 3, yaitu pertama monosakarida hanya terdiri atas satu susun
satu gugusan gula, misalnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Disakarida tersusun atas 2 gugusan gula, contohnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Polisakarida tersusun atas banyak gugusan gula, misalnya glikogen, amilum, dan selulosa. Kemudian ada lipid. Lemak tersusun atas senyawa gliserol dan asam lemak. Makromolekul ini mempunyai sifat tidak larut air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, dan alkohol. Dalam sel hidup, lemak berfungsi sebagai komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Lemak terdapat dalam bentuk lemak sederhana, lemak gabungan, atau lemak atau turunan lemak. Lemak sederhana adalah lemak yang dibangun oleh 1 gliserol dan 3 asam lemak trigliserida. Asam lemak penyusun lemak dapat berupa asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah jenis asam yang molekulnya tersusun dari rangkaian atom-atom karbon yang memiliki ikatan tunggal, misalnya asam stearat dan asam palmitat. Asam lemak tak jenuh adalah jenis asam lemak yang molekulnya tersusun dari rangkaian atom-atom karbon yang memiliki ikatan ganda, misalnya asam oleat dan asam linoleat. Kemudian ada lemak gabungan, adalah ester asam lemak yang jika dihidrolisis menghasilkan asam lemak, alkohol, dan zat-zat lain. Contohnya yaitu fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, dan karotenoid. Kemudian ada turunan lemak, misalnya steroid. Steroid merupakan senyawa turunan lemak dengan rantai hidrokarbon berbentuk cincin atau siklik. Biasanya terdapat pada protoplasma sel hewan, yaitu hormon kelamin atau progesteron dan testosteron, kemudian vitamin D, kolesterol, dan estradiol. Kemudian yang ketiga ada protein. Protein merupakan ikatan-ikatan asam amino tersusun atas unsur CHON dan kadang-kadang S ataupun P. Fungsinya sebagai pembentuk organel sel, sebagai hormon dan zat antibodi. Berdasarkan komposisi kimia yang dihasilkan pada proses hidrolisis, protein digolongkan sebagai berikut. Protein sederhana misalnya albumin dan globulin, protein gabungan misalnya glikoprotein, nukleoprotein, kromoprotein, dan lipoprotein, fosfoprotein, dan metalprotein. Yang keempat ada asam nukleat atau asam inti. Ada 2 macam asam nukleat yang terdiri dari RNA dan DNA. RNA yaitu ribonucleic acid atau disebut ARN, asam ribonukleat, berperan dalam proses sintesis protein. Kemudian ada DNA, deoksiribonucleic acid atau ADN atau asam deoksiribonukleat, berfungsi untuk membawa sifat menurun atau berperan dalam hubungannya dengan pengendalian faktor-faktor keturunan untuk mencetak RNA dan sintesis protein dalam proses transkripsi. Yang ketiga, sifat kimia protoplasma lainnya yaitu mengandung enzim sebagai biokatalisator. Kemudian untuk mempertahankan stabilitas H dalam protoplasma, terdapat larutan buffer atau penahan. Kemudian pada protoplasma selalu terjadi ionisasi sehingga selalu terjadi perubahan H. Kemudian mempunyai pH netral sekitar 6,8 sampai 7,2. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.